Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai simulasi sensor gas MQ2 dan sensor flame dengan output berupa alarm, LED, dan virtual terminal. Nah, pada kali ini sudah disediakan beberapa tahapannya untuk membuat rangkaian kita dan kemudian membuat sketch pada Arduino Uno untuk bisa supaya rangkaian yang kita buat ini bisa disimulasikan atau dijalankan. Nah, pertama kita membuat rangkaiannya dulu pada Proteus. Kita buka Proteusnya, sudah terbuka seperti ini ya. Nah, kemudian kita sesuaikan terhadap komponen apa saja yang kemudian kita akan akses atau akan gunakan pada rangkaian kita. Kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan, kemudian kita lakukan pencarian pada library-nya, library device-nya. Jadi di sini untuk membuat rangkaian kita membutuhkan sensor MQ2, kemudian sensor flame, sudah ada ya di sini sensor flame, kemudian MQ2, kemudian Arduino Uno sudah ada, kemudian solder sudah ada, virtual terminalnya ini diambil tersendiri sebentar, bukan dari library ya, tapi dari defaultnya, icon defaultnya sini. Nah, terus logistate, kita masih kurang logistate-nya, kita tambahkan logistate. Oke. Kemudian logistate sudah, resistor sudah ya, semuanya sudah lengkap. Nah, sekarang kita bisa membuat rangkaiannya sesuai dengan instrumen-instrumen yang kemudian sudah kita sortir dari library. Kita ambil Arduino, kemudian sensor flame, kemudian MQ, sensor MQ, selanjutnya masukan-masukannya dari setiap ini sensornya. Nah, di sini ada logistate. Logistate, kemudian logistate juga ada di bagian sini. Nah, kemudian ada LED, kemudian ada solder, resistor, kemudian resistor juga ada di bagian sini. Baik, kita terlebih dahulu kita perlu mengetahui ya fungsi-fungsi apa saja dari setiap instrumen atau komponen yang kita ambil. Yang pertama di sini ada sensor flame
ya, sensor flame yang berfungsi untuk mendeteksi adanya api dan kemudian sebagai alat input ya. Nah, kemudian di sini ada sensor MK2, jadi dia juga berfungsi untuk adanya asap ya, ataukah adanya gas yang kemudian teridentifikasi atau terdeteksi sebagai asap ya, asap kebakaran misalkan. Kemudian ini adalah api sebagai sesuatu yang mencetuskan nantinya kebakaran, karena ini merupakan alat pendeteksi untuk kondisi adanya api ataupun yang memicu kebakaran. Nah, kemudian di sini kita memiliki Arduino sebagai kontrolernya yang kemudian dikendalikan pengendali. Nah, terus di sini ada inputan logic state. Nah, di sini logic state-nya sebagai masukannya ya, masukan bagi sensor apinya, logika 0 dengan logika 1. Dalam hal ini kalau misalkan terdeteksi ya logikanya itu tinggi, nah berarti terdeteksi adanya api. Kalau misalkan 0 berarti tidak terdeteksi adanya api. Nah, kemudian di sini juga ada sensor gas atau yang mendeteksi adanya asap. Ketika dia 0 maka dia tidak mendeteksi, kemudian ketika dia 1 berarti dia mendeteksi. Nah, gimana prinsip kerjanya nanti ketika misalkan sensor dari flame ini ataupun dari MK2 ini salah satunya bekerja atau salah satunya kemudian mendeteksi adanya asap ataukah adanya api, salah satunya saja. Nah, maka dia akan menyalakan LED, kemudian membunyikan soundernya dan virtual terminalnya nanti ya. Oh ya, virtual terminalnya kita belum ambil, kita ambil dulu ya. Bukan dari library sini tapi dari sini ya. Nah, ini ada virtual terminal sebagai alat outputnya. Oke, sudah. Kemudian di sini kita juga butuhkan adanya power ya, power yang kita butuhkan untuk setiap sensor ya. Untuk setiap sensor kita butuh power, kemudian kita juga butuhkan ground. Nah, di sini juga kita butuhkan ground ya. Sini juga, kalau di sini bisa dimurahkan ke sini ya, sama. Nah, oke, kemudian selanjutnya kita rangkai. Nah, untuk membuat rangkaiannya berarti kita harus kembali pada map kita tadi ya, konsep kita tadi ini. Nah, ini penting juga supaya sebagai panduan ya, peta kita untuk menghubungkan ya, merangkai. Ini dulu kita rangkai. Kemudian di sini VCC disambungkan, kemudian ground. Nah, ini kan ada ground di sini. Kemudian out. Nah, kita lihat sebentar ya, outnya itu untuk flame di pin A5. Oh, kayaknya terbalik ini ya. Flame ini di sini terbaliknya A5, kemudian di sini pin ke-13 ya. Jadi flame-nya yang pin 13 yang sebelah kanan tadi, kemudian ya di sini tadi dia ke kaki ke 13 flame-nya,
Kemudian pin A5 untuk sensor MT2-nya. Nah, kita lihat persambungannya sudah terus tadi outputnya ini kita bawa ke kaki 13. Oke. Kemudian sudah kaki ke-13. Jadi untuk sensor ini sudah aman ya, koneksinya dengan Arduino sudah aman, sudah terkoneksi semua pin-pinnya atau kaki-kakinya. Nah, berikutnya kita lihat untuk sensor yang ini ya. Sensor yang ini kita sambungkan ya, VCC. Kemudian ground, kemudian di sini kita sambungkan dengan kaki A5 ya. A5 ya. Kemudian kita paralelkan hubungan antara output ke kaki ke-5 atau pin ke-5 dengan ini. Nah, kemudian berikutnya kita lihat kembali dari ini ya, konsep kita. Pin 13 sudah tersambung, kemudian A5 sudah LED di pin ke-12 LED. Kita lihat LED-nya. LED tadi pin 12 ya, berarti LED-nya 12. Kemudian kita rotate saja. Oke. LED pin ke-12, terus solder pin ke-11. Kemudian negatif yang lain kita sambungkan dengan logistat. Sudah resistor, sudah ada 2 buah resistor. Kemudian solder sudah ya, sudah semuanya sudah terkoneksi. Masih ada nih ini ya, masih ada virtual terminal kita sambungkan antara pin TXD pin ke-1, kita sambungkan dengan pin ini. Jadi kita lihat fungsi dari rangkaian ini semuanya sudah terkoneksi antara wire-wire Arduino dengan pin tersebut. Nah, di sini ada 2 buah sensor yang berfungsi sebagai masukan ya, sensor flame dengan sensor MK2. Nah, kemudian
sebagai inputnya. Nah, terus ini sebagai controllernya atau pengendalinya Arduino. Kemudian sebagai outputnya itu ada di sini LED ya, LED yang akan berindikator on dengan off. Kemudian di sini ada sounder on off juga. Jadi ketika misalkan terdeteksi adanya api ataupun adanya asap gas, maka dia akan mengonkan ya outputnya. Nah, kemudian untuk display yang akan ditampilkan itu akan ditampilkan teks, kemudian nilai dari pembacaan sensor MQ2-nya. Ya, berapa nilainya secara analog akan dimunculkan. Nah, demikian ya, sudah selesai dari rangkaian kita. Nah, tinggal kita mengisikan file atau menunjuk file yang akan digunakan ya di sini. Di sini kita harus melakukan penelusuran terhadap file dari sensor yang kita gunakan. Karena ini adalah sensor flame, berarti kita mencari file hex dari sensor flame, karena nanti data yang akan dibaca adalah data yang berbentuk file hex ya, file hex. Oke. Nah, terus ini kita cari juga ya, kemudian gas. Oke. Nah, selesai. Nah, tinggal kita copy filenya ya dari hasil sketchnya. Nah, kita baru membuat sketchnya nih. Kita buat sketchnya terlebih dahulu, buat beberapa variabel yang kemudian nanti kita gunakan sesuai dengan sensor tadi ya, sensor apa, pin-pin bagi keberapa. Nah, itu harus diidentifikasi ya. Ini nah, di sini kan kita menggunakan sensor MQ2. Nah, kita harus memberikan ini ya, variabel-variabel yang sesuai dengan masukannya masing-masing namanya. Di sini kita ada sensor MQ2. Berarti kalau diasumsikan ya, kita membuat variabel smoke, karena di sini misalkan supaya lebih ini ya, flame itu apa. Nah, bisa juga kita tuliskan MQ2 yang smoke-nya. Oke. Kita berikan integer. Jadi di sini kita gunakan sensor flame, pin flame. Jadi kalau misalkan kita membuat variabel ya, umumnya kalau dia dua kata, kita satukan kata pertama dengan kata kedua. Terus kata pertama itu diawali dengan huruf kecil, nanti kemudian kata yang kedua baru diawali dengan huruf besar. Jadi kita sesuaikan dengan tipe penulisan dari sketch Arduino IDE-nya ini. Flame kita letakkan pada pin ke-13, kemudian kita deklarasikan, kemudian integer dari pin smoke. Jadi kita berikan MQ2 ini dengan nama variabel pin smoke dengan asumsi bahwa dia mendeteksi adanya asap ya, asap rokok yang dia deteksi. Itu A5 ya. Kemudian integer di sini ada untuk output, di sini ada LED ya, kemudian ada sounder. Nah, kita tulis pin LED
sama dengan 12. Ini kan LED di kaki ke-12, kemudian pin solder tadi kaki ke-11. Oke. Nah, kemudian kita sudah lengkap ya variabelnya, ada pin flame, pin smoke, pin LED, pin solder. Nah, kemudian kita masuk pada penentuan input outputnya pada bagian fungsi void setup ya. Jadi void setupnya kita tentukan pin mode dengan fungsi pin mode terhadap pin flame itu sebagai input. Kemudian pin mode, kemudian pin smoke ya sebagai input juga. Kemudian pin mode sebagai output. Kemudian pin solder sebagai output. Ya, jadi ada empat yang kemudian identifikasi. Masih ada ya yang perlu kita inisialisasi. Ini inisialisasi data sensor ya. Sini integer, jadi nanti ada variabel khusus yang menampung, ada variabel khususnya nantinya menampung nilai dari pembacaan setiap sensor. Karena di sini kita juga menggunakan ya logistate, jadi kita perlu untuk integer sensor threshold itu kita berikan nilai 100, jadi ambang batasnya 100. Jadi kalau di bawahnya 100 berarti dia belum berindikasi bahwa diaktif, tapi kalau sudah 100, nah itu nanti ada indikasinya sesuai dengan logika nanti yang kemudian kita tentukan ya. Kemudian berikutnya di sini ya, di sini inputnya itu ada pin flame, smoke dengan ada 3 LED, kemudian pin solder, terus satu lagi itu dari virtual terminal. Nah, berarti ada proses pengiriman data yang ditampilkan pada terminal ini atau displaynya. Jadi kita tulis serial begin dengan kecepatan data baud rate 9600. Berikutnya kita masuk pada void loop-nya. Nah, kita sudah mulai codingnya ya. Jadi kita perjelas dulu, flame ini merupakan hasil pembacaan digital read terhadap pin flame ya. Jadi maksudnya di sini bagaimana
kita bisa membaca pin dari pin flame ini. Nah, pin flame ini hasil pembacanya itu dilihat sebagai nilai sensor api ya. Nah, pin flame ini kan tadi kaki ke-13. Nah, jadi kaki ke-13 itu pembacaannya dimasukkan pada variabel file flame, sudah nilainya. Kemudian file smoke, file smoke digital read pin smoke, kemudian integer, analog sensor, kemudian di sini ya nanti kita akan karena dia kan ini dibaca analog read ini adalah membaca pembacaan dari sensor MQ2 atau sensor gas atau sensor asap ya, sensor asap. Nah, dia akan membaca nilai analognya. Nah, kemudian dia akan tampung nilainya itu pada analog sensor. Nah, analog sensor ini dia sudah konversi dalam bentuk integer karena sistemnya dia memiliki logic state. Jadi ada 0 dengan 1. Nanti kalau dia 0 berarti dia belum mengidentifikasi. Nah, sebaliknya kalau 1 berarti dia sudah mengidentifikasi sesuai dengan nilai dari pembacaan sensor MQ2 ini. Kemudian kita lanjutkan yang nanti dia tampilkannya di ini di virtual terminalnya itu pin flame, kemudian serial print dia akan berapa nilai dari file flame-nya, kemudian untuk sensor smoke-nya juga dia akan tampilkan akan ditampilkan ya di sini pin smoke, kemudian serial print untuk file smoke karena nanti dia akan tampilkan nilai analognya. Nah, kemudian serial print untuk analog sensornya. Nah. Oke, selesai untuk ininya, untuk
proses yang akan dimunculkan pada virtual terminalnya. Nah, kemudian di sini juga ada dua kondisi. Kapan dia memunculkan kondisi dia akan mengaktifkan LED, kapan dia akan mengaktifkan sounder ya dengan mengirimkan data pada virtual terminal. Di sini ada kondisinya. Kondisinya itu jika flame-nya itu high ya, maka akan mengaktifkan LED-nya. Jadi pin LED kemudian akan aktif, kemudian akan membunyikan sounder, ya, dengan skala tinggi terus nanti rendah. Kemudian kita berikan delay 200 milidetik. Berikutnya kondisi, karena di sini kan kita memiliki sensor flame. Nah, gimana kalau sensor smoke-nya yang kemudian lagi aktif? Jadi di sini else if well smoke ya, juga tinggi, high, maka apa yang terjadi? Terjadi nanti sama ya, digital write-nya juga nanti akan menyala, pin rate-nya akan high, kemudian tone-nya juga akan menyala ya, dengan frekuensi tone-nya, kemudian delay 200. Jadi kita tentukan di sini adalah tingkat volume dari soundernya. Setelah itu berikutnya masih ada kondisi ya, kondisi tadi kalau misalkan kondisi sensor flame itu nilainya nanti akan, kalau dia lebih besar dari ambang batasnya, maka dia akan berbunyi juga ya. Nah, jadi di sini kita masih berikan kondisi safe. Jadi ada 3 kondisi yang berbunyi sebenarnya. Pada kondisi sensor flame-nya aktif, kemudian terdeteksi ya, kemudian melalui logic state-nya, kemudian sensor M key juga melalui logic state, kemudian khusus untuk sensor M key karena dia di situ dihubungkan dengan analog, nah sehingga dia akan memunculkan nilai kalau dia lebih besar dari ambang batas yang sudah ditentukan atau threshold-nya ya. Di sini kan tadi kita memiliki threshold, di sini ada threshold 100. Jadi kalau ambang batas 100 dari kepekatan asap itu kemudian lebih besar dari 100, maka akan aktif ya, LED-nya akan menyala, soundernya juga, terus virtual terminalnya akan memberikan notifikasi data ya sebesar nilai yang ditunjukkan oleh sensor tersebut. Sebentar kita lihat else if kita lanjut ya, analog sensor lebih besar dari sensor
thresholdnya yang tadi. Nah, sehingga dia akan memberikan ini analog sensor. Nah, akan menyala digital light in LED height, kemudian tone, pin sounder, kemudian delay, terakhir oke. Selesai ya untuk codingnya. Kita sudah melakukan inisialisasi variabel, terus input outputnya, kemudian inisiasi input outputnya ya, terus fungsinya, variabelnya kita sudah isi, logikanya semuanya sudah kita compile. Masih ada yang salah di sini ya, penulisan kelebihan tanda koma kita perbaiki. Ada lagi kesalahan kurang G. Kemudian di sini ada kurang tanda kurung ya. Oke, semuanya sudah tercompile. Kita copy file hexanya ya, kita copy file hexanya dari file yang kemudian sudah tercompile. Kita paste. Oke, terus kita jalankan. Bismillah. Ini masih 0, kita berikan logika. Ini sudah berbunyi, hanya saja ini yang belum kembali menyala. Kita atur ininya terlalu tinggi, atur saja
100 misalkan. Ini juga 100. Sudah nyala ya, sudah nyala. Jadi di sini bisa diperhatikan kalau pin smoke di sini 00, kemudian pin flame-nya ini 1, di sini masih 00. Kalau misalkan kan kita aktifkan juga, nah ini sudah ada nilainya yang aktif. Oke. Sepertinya masih ada yang kurang ya, ada yang kemudian di codingnya, karena dia munculkan nilainya itu ke bagian ini, bagian kiri. Jadi kita harus di sini print line ya, jadi dia turun ke bawah. Ini kan tadi ada tampilannya ya, kalau kita lihat di sini, coba kalian perhatikan. Nah ini dia menggeser secara horizontal, dia tidak enter. Jadi kita ubah dulu. Ini tadi kita ubah print line, kemudian kita jalankan. Jadi print line di sini adalah perintah untuk menampilkan teks itu nanti di bawah ya. Jadi setiap ada perubahan dari pembacaan sensor analog ini, maka akan ditampilkan secara vertikal di bawahnya lagi, ada nilai bawahnya lagi. Nah kita lihat kembali, kita simulasikan. Nah ini dia kan, nah ini dia akan turun terus, seperti ini, ya seperti itu. Oke, demikian ya hasil dari simulasi sensor MQ2 dengan sensor flame. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan salah satunya saja ini kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan dulu. Kalau misalkan seperti ini kondisi dia sama-sama belum aktif, nah maka yang terjadi adalah ini dalam kondisi off, kemudian ini juga off. Yang on kemudian mengirimkan data adalah display-nya. Nah, tapi kemudian ketika kita berikan logika 1 pada flame sensor, maka ini dalam kondisi LED-nya dalam kondisi on, sounder juga dalam kondisi on. Kemudian di sini akan terlihat bahwa pin flame itu dalam kondisi berlogika 1. Kemudian pin smoke dalam logika 0. Dia belum mengirimkan data berapa analognya. Tapi kalau misalkan kita nonaktifkannya di sini, ya kan dia butuh waktu 200 milidetik untuk mengubah kondisi sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita aktifkan. Nah, akan berbunyi juga dan akan memunculkan nilai analognya ya, nilai analognya yang akan dimunculkan. Nah di sini. Kemudian kalau kita matikan, nah maka di sini akan 00 juga ya. Kemudian kalau misalkan ini kita matikan ini, nah jadi di sini 1, di sini 0. Kalau dua-duanya, di sini muncul 1 pembacaan sensor ini ya di sini. Kemudian di sini muncul 1853.
sebagai penunjukan dari sensor analog untuk MQ2. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.